Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sarannya yang Film dimulai flashback 1 tahun 6 bulan yang lalu saat Ketua Tim Han dibekuk ketika akan mendapat bayaran dari mantan kepala polisi. Tetapi terjadi baku hantam antara anak buah kepala polisi, dan Sunga. Di episode 4, teka-teki siapa yang menembak belum terjawab. Ternyata Sungalah yang menembak orang yang akan membunuh Ketua Tim Han. Kemudian ia ditangkap 2 orang dari belakang. Tetapi Detektif Kim datang menyelamatkan Sunga. Penembak jitu yang mengamati dari mobil kemudian mengarahkan tembakannya ke Detektif Kim, yang kemudian meminta anak buahnya untuk mundur dan melepaskan Sunga. Di sisi lain terlihat kepala polisi bertemu dengan Majelis Lee Yong Hyo membicarakan masalah ledakan. Anggota Majelis Lee Yong Hyo juga memberitahukan kepada kepala polisi bahwa besok akan ada penggeledahan di Yayasan Direktur Choi. Selesai makan malam, kepala polisi mendapat telepon dari anak buahnya bahwa mereka gagal. Ia sangat kecewa. Sedangkan Detektif Kim memarahi Sunga karena sering bertindak sendiri, padahal ia sudah memperingatkannya. Di dalam mobil, Ketua Tim Yeon menceritakan bahwa misinya adalah mengincar organisasi pribadi di dalam kepolisian yang merupakan sebuah kelompok yang sudah lama menyebar seperti racun. Mereka yakin terlibat dalam kasus Tuan Jang dan Gu Jihan. Itu sebabnya mereka memata-matai Tuan Gu yang merupakan makelar distrik pembangunan kembali. Ketua Tim Yeon tidak tahu siapa kelompok orang tadi, tetapi Detektif Kim memberitahunya bahwa itu adalah orang-orang kepala polisi untuk anggota Majelis Lee Yong Hyo. Mereka sampai di tempat tujuan. Di sana sudah ada Sunga, Son, dan Ketua Tim Han. Ketika Ketua Tim Yeon bertanya kepada Ketua Tim Han dan memberikan bukti foto saat ia membunuh Tuan Gu, siapa yang menyuruhnya, ia malah bertanya kepada Detektif Kim. Apakah kau menjebakku? Kau memanfaatku memperkenalkan mantan kepala polisi dan anggota Majelis Lee Yong Hyo. Kemudian Detektif Kim tersulut emosi, menendang Ketua Tim Han yang duduk di kursi. Kemudian melepaskan borgolnya dan memintanya untuk pergi. Ketua Tim Han berteriak, "Brengsek!" Tetapi Detektif Kim bilang, "Pergilah. Aku ingin tahu seberapa jauh kau pergi. Apakah bisa keluar dari Gyeongmo?" Detektif Kim menantangnya, "Silahkan pergi. Aku penasaran seberapa jauh kau akan pergi. Apa yang akan mereka lakukan agar kau tidak buka mulut? Karena aku tahu semua perbuatanmu." Ternyata Detektif Kim pernah melihat CCTV Ketua Tim Han dan menyocokkan dengan seseorang teman yang menerornya menelpon saat kecelakaan Gu Jihan ketika membawa barang bukti. Tetapi Ketua Tim Han membantahnya. Menurutnya, Detektif Kim hanya berspekulasi. Tetapi Detektif Kim membentaknya. Hingga Ketua Tim Han bertanya, "Bagaimana kau bisa menjamin keselamatanku?" Akhirnya ia menyerah dan minta perlindungan dari mereka. Ketua Tim Yeon berjanji, "Kau akan dalam pengawasan kami." Kemudian Detektif Kim memintanya untuk bersaksi, dan ia akan hidup. Detektif Kim, Sunga, dan Son meninggalkan tempat itu. Detektif Kim memberikan Sunga dan Son untuk selalu berhati-hati. Sunga juga meminta Son untuk mundur jika takut menghadapi semua ini. Tetapi Son bilang, "Sudah terlalu banyak yang kulihat dan aku melihat perjuangan Detektif Kim yang mempertaruhkan segalanya. Aku tidak akan mundur."
Detektif Kim melihat arsip rekaman CCTV yang menurutnya orang itulah yang ada di dalam mobil ketika menggerebek ketua tim Han dan membunuh Tuan Jiang serta Gu Jihan. Menurutnya, orang-orang ini bukan preman biasa. Dilihat dari gerak-gerik mereka, orang ini bukan preman biasa, tetapi orang-orang yang terlatih atau sudah pelatihan SWAT. Di sisi lain, Direktur Choi digeledah dan penyitaan darurat atas tuduhan penggelapan dana subsidi negara dan penganiayaan terhadap anak-anak yayasan. Kepala polisi memerintahkan Ketua Tim Yeon memeriksa ke yayasan milik Direktur Choi yang sedang digeledah. Ketua Tim Yeon yakin kepala polisi mengetahui Ketua Tim Yeon bekerja untuk Departemen Infeksi sehingga ingin mengalihkan pandangannya dari kasus Ketua Tim Han. 2 hari lagi pemilu akan dilaksanakan, maka anggota majelis Lee Yong-hyo akan terpilih dan pimpinan penghimpunan Gyeongjeong akan kembali bersembunyi. Detektif Kim meminta Dang-dum untuk memeriksa 10 tahun terakhir SWAT yang pensiun atau dipecat. Mantan kepala polisi bertemu dengan sekretarisnya diminta oleh Detektif Kim. Tetapi sekretarisnya mengetahuinya dan muncul kepala polisi di pertemuan mereka. Untuk mendapat kepercayaan anggota majelis Lee Yong-hyo, ia sengaja membawa rekaman percakapannya dengan keponakannya yang memakai narkoba. Cara ini usaha satu-satunya Detektif Kim agar anak buah kepala polisi muncul dan mereka bisa membekuk semuanya sekaligus. Ia memanas-manasi si anggota majelis Lee Yong-hyo bertindak agar pemilihan 2 hari lagi tidak kacau. Sedangkan Direktur Choi sedih meminta kepada Ketua Tim Yeon menjaga anak-anak dan memastikan mereka tinggal di tempat yang tepat ketika yayasan ditutup atau dirinya dipenjarakan karena fitnah ini. Detektif Kim sambil mencari informasi tentang ayah Ketua Tim Yeon yang mengambil cuti sebelum meninggal dunia. Mantan kepala polisi mengajak Hwai Ju yang merupakan keponakan anggota majelis Lee Yong-hyo dan pengusaha untuk menemui calon pembeli narkoba yang akan menjadi pelanggan mereka. Tetapi ternyata ia diintai oleh polisi. Di sisi lain, anggota majelis Lee Yong-hyo marah melihat berita bahwa Jaksa Won memberitahukan kepada media penggeledahan kepada yayasan adalah laporan palsu yang merupakan serangan politik terhadap Direktur Choi. Karena emosi, anggota majelis Lee Yong-hyo meminta kepala polisi membunuh Direktur Choi. Tetapi sekretaris Cha mencegahnya karena terlalu berbahaya. Tetapi ia mendapat pukulan sehingga ia tersungkur di atas meja. Misi malam ini benar-benar kacau. Yang mereka tunggu oleh Detektif Kim, anak buah kepala polisi atau penghimpunan Gyeongjeong yang akan menangkap keponakan anggota majelis Lee Yong-hyo untuk dibawa ke luar negeri. Tetapi yang datang malah polisi narkotika ditugaskan oleh kepala polisi. Kok bisa kepala polisi malah menangkap keponakan anggota majelis Lee Yong-hyo? Bukankah jika ia ditangkap, pemilihan gubernur akan kacau? Ternyata, prediksi Detektif Kim tentang rencananya semua menjadi gagal dan terjadi kekacauan. Penghimpunan Gyeongjeong malah berada di yayasan Direktur Choi untuk menangkapnya yang diminta dibunuh oleh anggota majelis Lee Yong-hyo. Tetapi ternyata semua terbalik, malah yang diancam sekretaris Cha. Karena ternyata penghimpunan Gyeongjeong dan kepala polisi berpihak kepada Direktur Choi. Di rumah aman, Ketua Tim Yeon terluka parah. Mereka diserang. Ketua Tim Han tidak dapat ditemukan.
Ya ampun guys, film ini sangat penuh plot twist sampai susah ditebak. Untuk mendapat jawaban, yuk kita lanjut ke episode ke-6. Film dimulai dengan flashback 2 tahun lalu. Terlihat Direktur Choi sembahyang bersama dengan anggota majelis Lee Yong Hyo. Anggota majelis Lee Yong Hyo bertanya apakah Gu Jihan bisa dipercaya untuk menuntaskan misi. Direktur Choi bilang pasti, karena yang merekrutnya adalah pimpinan Jang. Ia dapat berbuat apa saja untuk menyelesaikan misi. Direktur Choi akan menyelesaikan orang-orang yang berkuasa di Gyeongho sebelum tahun ini berakhir. Anggota majelis Lee Yong Hyo berjanji kepada Direktur Choi menjadikannya gubernur 1 tahun setelah dirinya menjabat. Di episode 6 ini, Detektif Kim berduel langsung dengan pimpinan perkumpulan Kim Jeong. Ia terluka parah, tetapi akhirnya ia bangun, menerima telepon Sunga, kemudian meminta Sunga untuk membawa ambulan. Ternyata Direktur Choi menyimpan dendam kepada anggota majelis Lee Yong Hyo yang merupakan jaksa. Dahulu ketika Direktur Choi masih menjadi detektif, karena ia ketahuan mengedar narkoba dan ditangkap. Tetapi anggota majelis Lee Yong Hyo membantunya dengan cara menfitnah orang lain, yaitu sahabat Direktur Choi sendiri. Terungkap mengapa ketua Tim Yeon mengejar perkumpulan Kim Jeong karena mereka telah membunuh ayahnya yang sedang menyelidiki perkumpulan Kim Jeong. Kematian ayahnya dinyatakan tabrak lari. Kepala infeksi merasa gagal 2 kali dalam menangkap kelompok ini. Padahal ia ingin sekali membalas dendam kematian ayah ketua Tim Yeon. Tetapi Detektif Kim menyalahkannya karena memanfaatkan putrinya untuk membalas dendam. Harusnya mereka turun tangan sendiri. Son dan Sunga menyusuri jalan untuk mencari CCTV yang mungkin dilalui oleh ketua Tim Han, tetapi mereka melihat mobilnya dan mendapatkan ketua Tim Han sudah meninggal. Jadi sekarang terungkap, kepala polisi berkhianat kepada anggota majelis Lee Yong Hyo, keponakan anggota majelis Lee Yong Hyo ditangkap karena narkoba, saksi utama yaitu ketua Tim Han meninggal dunia, ketua Tim Yeon terluka parah. Kepala jaksa Won juga memihak kepada Direktur Choi karena ia mengiming-imingi jika Direktur Choi jadi MPR, maka jaksa Won akan duduk bersamanya. Sekretarisnya dipaksa untuk memihak kepada Direktur Choi menjadi penasehat bisnisnya. Di sisi lain, Dambu mendapat identitas pimpinan Kim Jeong yang bernama Kwon Jihan yang merupakan mantan UDT, kemudian bergabung dengan kepolisian lewat perekrutan khusus, tetapi dipecat setelah 5 tahun. Alasan pemecatannya karena melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkoba. Ia bebas setelah setahun di penjara karena mendapat grasi. Dan tertulis di sana jaksanya adalah anggota majelis Lee Yong Hyo. Detektif Kim menemui anggota majelis Lee Yong Hyo yang sedang ditahan untuk bertanya siapa bos sebenarnya. Kemudian Detektif Kim akhirnya mengetahui dalang dari semua ini. Menurut anggota majelis Lee Yong Hyo, yang paling diuntungkan dari semua ini adalah Direktur Choi. Di malam hari, Detektif Kim berjumpa dengan teman lamanya yang merupakan pengganti atau difitnah menggantikan Direktur Choi di penjara atas kasus narkoba. Ia menceritakan Direktur Choi dan Ko Jihan atau pimpinan Kim Jeong
Saling mengenal karena sama-sama anggota Hati-Hati Juga Hari Ini atau HHJI yang berganti nama menjadi Kyeomjeong. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang memanipulasi kasusnya adalah Direktur Choi. Detektif Kim mengingat dahulu mereka sama-sama anggota Hati-Hati Juga Hari Ini atau HHJI, tetapi kemudian Detektif Kim fokus ke pekerjaannya sehingga ia tidak pernah berkumpul lagi. Oke, episode 6 sudah berakhir. Guys, kita dibuat pusing dengan alur cerita film ini. Semoga di episode selanjutnya akan ada jawaban yang terang benderang. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Nantikan episode 7 dan 8 di season kedua ini ya. Terima kasih sudah nonton, nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day, bye-bye.